Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali wa'du. Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya dimudahkan untuk bisa menuntut ilmu di rumah Pak Ihsan dan Bu Nana. Mudah-mudahan Allah jadikan ini bagian daripada taman-taman surga. Allah mudahkan semuanya untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diteruskan untuk bisa istiqomah. Ini butuh perjuangan. Nah, istiqomah naik sepeda gampang karena banyak temannya. Istiqomah lari pagi orang bisa. Ini butuh kemauan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dimudahkan untuk bisa selalu hadir di majelis ilmu insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ensiklopedia Shalat sampai di halaman 399. Mengqadha salat. Kemarin sudah kita bahas tentang bacaan qobliyah subuh ya. Kemudian yang ke-9, mengqadha salat sunnah rawatib sebelum subuh. Barang siapa yang tidak sempat menunaikan salat sunnah rawatib sebelum subuh, mengerjakannya setelah sholat subuh atau setelah matahari naik. Kalau di mazhab Imam Ahmad lebih senang di setelah matahari naik. Ya. Nah, ini kayak begini nih di masyarakat masih belum umum kecuali di masjid-masjid sunnah. Kalau di masjid-masjid sunnah itu orang sholat habis subuh itu nggak masalah gitu. Karena mungkin mereka udah menuntut ilmu, sholat qobliyah subuh. Tapi saya pernah melakukan di masjid umum, itu semua mata memandang. Bahkan imam masjidnya pun sampai ngeliatin. Bahkan mereka, itu orang sholat apa habis subuh? Ya, nah inilah, karena yang tenar di kita adalah sholat habis subuh, habis asar itu nggak boleh, ya, yang tenar di kita. Padahal ulama-ulama sendiri berbeda pendapat tentang nggak bolehnya itu. Ya, jadi yang membolehkan ada banyak karena hadis ini. Taib, hadisnya apa? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Qais bin Amr. Nah, namanya Qais bin Amr radhiyallahu an, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah, lalu didirikan. Aku pun mengerjakan sholat subuh bersama beliau. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dan mendapatkan diriku sedang sholat. Jadi habis sholat subuh, Qais bin Amr sholat lagi, ya. Lalu beliau berkata, tuh Nabi tuh kalau mau menasehati orang itu dia nanya dulu, ya, jangan langsung menjudge kalau orang itu
Salah. Sampai ada orang kayak pakai jimat tuh ditanya dulu, itu apa? Oh ini gelang supaya nggak sakit. Nah baru dikasih tahu. Oh ini gelang hiasan. Baru Nabi nggak ngasih tahu gitu loh. Nabi berkata, sebentar wahai Qais, apakah ada dua sholat subuh sekaligus maksudnya? Apa ada sholat subuh dua kali? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi belum subuh. Beliau bersabda, kalau itu tidak apa-apa. Tuh. Jadi yang bilang begitu siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu tidak apa-apa. Maka ini dijadikan dalil landasan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab As-Shalah dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud, bahwa dalil boleh sholat habis subuh, apalagi itu qobliyah subuh, ya tentunya ibu-ibu kalau nggak ngerjain pasti rugi kan. Yang katanya lebih baik daripada dunia seinsinya harus lewat, ya. Maka tentunya para pencari amal soleh nggak bakalan mau membiarkan orang ketinggalan qobliyah subuh. Bisa nggak kita ketinggalan qobliyah subuh? Ya bisa. Contohnya adalah ketika bapak-bapak mungkin ya datang ke masjid, ya lihat timer udah tinggal 2 menit lagi, 1 menit lagi. Kalau ibu-ibu sih nggak masalah ya. Cuman ibu kemarin saya udah bilang kalau ibu-ibu sholat subuh itu ada 2 waktu. Ada waktu apa namanya? Golas, ada waktu isfar. Apa Bu? Golas, ada waktu isfar. Kalau golas itu masih gelap. Kalau isfar itu udah agak terang. Bisa jadi setengah jam sebelum terbit matahari. Itu namanya waktu apa? Isfar. Kalau ibu pergi ke daerah-daerah seperti Zimbabwe, ya udah pernah pergi ibu ke sana? Ya, ya saya ngasih tahu aja, saya juga belum. Ya, daerah-daerah seperti Turki, apalagi di Turki mungkin ibu-ibu yang pernah Turki, itu salat subuh itu udah hampir terang. Namanya isfar. Ya. Jadi salat subuh itu udah kayak jam setengah 6-an kurang seperempat itu. Ya, jadi berdasarkan ada teman yang, lah ini subuh jam berapa ini? Kalau di mazhab Abu Hanifah itu makanya waktu isfar. Kenapa? Karena ada riwayat sholat di waktu isfar itu pahalanya 2 kali. Pahalanya 2, ya. Maksudnya pahalanya lebih. Makanya kalau ibu-ibu bisa melaksanakan ini kan. Ya, ibu-ibu kan sholatnya di mana? Di rumah. Otomatis waktu isfar setengah jam sebelum syuruk atau 15 menit sebelum syuruk. Jadi sholat yang boleh diundur kayak begini ini cuma 2. Tapi jangan jadi alasan malas ibu ya. Ya udah gue nanti aja dah gitu lah. Jangan ya. Jadi kalau di kita ini kalau laki-laki ya susah ya. Laki-laki karena harus ngikutin imam kan. Kalau di masjid-masjid biasanya pakainya golas. Golas itu subuhnya masih gelap. Kalau di Indonesia, tapi kalau di negeri-negeri lain itu sampai waktunya agak terang. Namanya apa tadi? Isfar, ya isfar. Nah, saya juga di Turki seperti itu pakai isfar. Waktu saya ke Turki juga bingung. Nah, ini kapan sholatnya gitulah, ya. Taib. Jadi kalau ibu-ibu waktu isfar jam misalnya sekarang subuh jam berapa? Suruk jam berapa? 5.30 lah misalnya. Berarti ibu jam 5 atau jam 5 kurang 20 itu isfar. Ya, dalam kitab Sahih Fikih Sunnah juga dibahas tentang waktu isfar ini yang pahalanya apa tadi? Pahalanya lebih. Ya, lebih. Maka 2 sholat yang memang harus boleh diundur. 1 isya,
Ya, yang kedua apa? Isya sampai sebelum tengah malam ya. Yang kedua adalah subuh. Cuman masalahnya kalau subuh di Indonesia nggak bisa dapat jamaah kalau laki-laki kalau nungguin isfar. Ya, tapi kalau ibu-ibu kan sholat di rumah bisa tuh. Cuman masalahnya ibu nggak bakal bisa ngurusin laki. Ya, akhirnya isfar dapat, habis itu dimarahin gitu loh. Ya, jadi menurut saya lihat kebutuhannya. Ya, udah banyak laki, udah nganggur ya, maksudnya udah off mungkin ya, maksudnya udah apa ya, udah nganggur dalam arti kata udah nggak punya laki gitu ya, mungkin bisa nungguin apa tadi, bisa. Tapi kalau misalnya masih ada ya kita harus, ibu-ibu harus bisa bagi waktu, apalagi yang masih punya anak kecil gitu ya, jangan sampai ibu nungguin isfar akhirnya anak nggak keurus gitu ya. Takutnya ini suaminya apa buka franchise. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang tidak apa. Kemudian juga pada hadis Qais, boleh baca. Siapa yang baca? Teh, siapa biasa? Ada mic ya? Ini maaf. Saya dulu. Jika pada hadis Qais radhiyallahu yang lain kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyaksikan seorang mengerjakan salat 2 rakaat setelah salat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat subuh itu hanya 2 rakaat. Lalu orang itu berkata, sungguhnya aku tadi belum salat 2 rakaat sebelum subuh. Oleh karena itu aku mengerjakannya sekarang. Rasulullah SAW pun terdiam. Jadi ada 2 hadis. Yang pertama Nabi bilang tidak apa-apa. Yang riwayat Nabi pun diam. Kalau diam berarti apa? Boleh. Ya. Lafaz Ibnu Majah mengatakan salatu subuh marratain. Apakah salat subuh itu 2 kali? Jadi kalau habis asar misalnya ada orang salat habis asar, apa yang ibu bisa husnuzon dari orang itu? Ada orang habis salat lagi 2 rakaat. Apa yang ibu bisa husnuzon dari orang itu? Mungkin orang itu belum ba'diyah zuhur karena Nabi pernah mengerjakan ba'diyah zuhur habis asar, ya. Tapi saya pernah negor orang salat ba'diyah zuhur, habis ba'diyah habis asar dia salat 2 rakaat. Bapak salat apa tadi? Oh iya, kan nggak boleh salat habis asar. Oh, tadi asar ya? Dia sangka itu tadi sholat zuhur. Oh, ya. Oh, tadi asar ya dibilang gitu. Saya kira tadi sholat zuhur gitu loh. Nah itu mah lain lagi, emang lupa tuh orang itu. Baik, lanjut. Boleh juga. Boleh juga mengerjakan sholat 2 rakaat yang tertinggal setelah matahari naik. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa belum mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia mengerjakan setelah matahari terbit. Jadi setelah matahari terbit, nah ini diambil oleh mazhab Imam Ahmad, diantaranya jangan habis subuh. Ada larangan sholat habis subuh, maka diambilnya nanti setelah terbit matahari. Tinggal begini aja sih, yang sempatnya habis subuh ya silakan. Tapi kalau yang nggak bisa habis subuh nanti aja setelah terbit matahari. Bahkan di sebuah buah masjid sampai ada di tempat katanya dikasih tempat khusus Bu. Jadi yang pengen qobliyah subuh habis subuh itu jangan di depan orang-orang. Jadi sampai ditempatin di tempat pojok-pojok gitu. Tapi kalau di tempat saya enggak, bebas aja. Habis sholat subuh langsung pada ke belakang sholat qobliyah subuh. Ya kalau nanti ada yang nanya kan ilmu juga buat dia. Ya. Taib, jadi kenapa Imam Ahmad lebih condong kepada sholat qobliyah subuhnya diqodho setelah matahari terbit adalah karena hadis larangan sholat habis subuh dan asar. Sebenarnya ada sholat-sholat yang boleh dikerjakan di waktu terlarang. Seperti apa? Tahiyatul masjid, bebas dong kapan aja. Sholat sunnah tawaf, kapan dong? Bebas habis tawaf mau kapan aja. Sholat jenazah, sholat gerhana, ya, sholat sunnah wudhu, ya,
banyak sholat-sholat yang memang dibolehkan di waktu terlarang. Ya, akan sholat tobat juga kata Ibnu Taimiyah termasuk boleh, ya. Nah, termasuk ya sholat qobliyah subuh ini. Tapi kalau ada yang berpendapat sholat qobliyah subuh di qadhonya bagus nanti setelah matahari terbit, termasuk pendapat yang diambil oleh ulama salaf juga. Lanjut, telah ditegaskan? Telah ditegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkodok salat sunnah rawatib sebelum subuh bersamaan dengan salat subuh yang terlambat karena beliau tertidur dalam perjalanan. Beliau mengerjakan salat sunnah rawatib sebelum mengerjakan salat wajib subuh. Kemudian beliau mengerjakan salat subuh dan itu berlangsung setelah matahari naik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terlambat bangun. Ya Bu ya, Nabi pernah terlambat bangun karena Bilal tidur, maka akhirnya Nabi pun ketiduran. Maka akhirnya Nabi, anggaplah sudah jam berapa, 6:30 ya. Maka akhirnya Nabi sholat qobliyah dulu, baru sholat subuh. Tuh. Jadi ibu-ibu, kalau ibu terlambat ya, udah terlambat subuh, ya, jangan begini, subuh masih 5 menit lagi, lalu ibu qobliyah, ya, salah. Ya, kalau ibu sholat subuh tinggal 5 menit lagi, mendingan sholat subuh dulu baru sholat qobliyah, ya, nanti qobliyahnya. Tapi kalau terjadinya seperti yang hadis tadi, Nabi bangun itu kesiangan, maka Nabi sholat apa tadi, qobliyah subuh dulu baru subuh. Kesiangan ini berarti udah keluar waktunya, ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali ketiduran sehingga lau asbahtu mimma asbahna la raka'atuhuma wa ahsantuhuma. Jadi Nabi tetap salat qabli ya walaupun apa tadi sudah terlambat. Baik, lanjut. Juga dikatakan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Lalu beliau mengkodoknya setelah matahari terbit. Baik, ya. Sekarang sudah jelas ya, insya Allah gampang. Sekarang yang F, 4 rakaat salat sunnah rawatib setelah salat Jumat. Jadi ada ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat ini bagusnya 4 rakaat. Tapi ada orang salah menafsirkan, habis sholat Jumat, sholat duhur lagi 4 rakaat. Ya, padahal maka ibu suka pernah lihat bapak-bapak ada orang habis sholat apa? Jumat, dia sholat zuhur, ya 4 rakaat. Saya pernah juga di sholat di daerah Jakarta, orang melakukan itu. Padahal ya setahu saya ya cuma ada ulama ada 2 ulama saja yang berpendapat demikian, tapi jumhur ulama tidak ada sholat apa tadi duhur setelah sholat Jumat. Nah yang ada ba'diyah Jumat itu berapa? 4 rakaat. Lanjut. Adapun sebelum sholat Jumat, hendaklah seorang muslim mengerjakan sholat mutlak, karena memang tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum sholat Jumat. Jadi kalau yang sahih, kalau qobliyah Jumat tidak ada. Ya, yang sahih hadisnya khusus bahwa setelah Bilal azan, Nabi langsung khutbah, tidak ada qobliyah apa? Jumat. Nah, kalaupun mau qabliyah, mau sholat banyak hari Jumat, itu sholat sunnah mutlak. Misalnya bapak-bapak datang ke masjid, Pak Isan datang ke masjid jam 11:30, masih ada waktu 20 menit. Ya udah, sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Selanjutnya sambil nungguin imam naik ke atas mimbar, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Begitu khatib naik ke atas mimbar baru berhenti. Itu namanya salat sunnah apa tadi? Mutlak. Ada yang bilang itu salat sunnah intizar. Salat sunnah menunggu khatib naik ke atas mimbar. Dalam kata lain maksudnya salat sunnah mutlak 2 rakaat. Jadi salat sunnah mutlak itu bagus kapan, Bu? Kapan saja. Ya, yang penting nggak boleh habis asar dan habis subuh. Tapi bagus salat sunnah mutlak itu sambil nunggu khatib naik ke atas
mimbar buat laki-laki khususnya ya. Nah, ada lagi kapan? Maghrib ke Isya. Dari maghrib ke Isya bagus melaksanakan sholat apa tadi? Sunnah mutlak. Lanjut. Hendaklah dia menyibukkan diri dengan amalan sunnah yang bersifat mutlak dan juga zikir hingga imam menaiki mimbar. Ya, pokoknya kalau nggak mau sholat sunnah mutlak ya zikir aja, banyak baca sholawat ya. Tapi ketika imam sudah naik ke atas mimbar ya nggak usah zikir, dengerin ya, dengerin. Lanjut. Adapun salat sunnah rawatib Jumat itu hanya dikerjakan setelahnya. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan dia memelihara salat sunnah rawatib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya disebutkan 2 rakaat setelah salat Jumat di rumahnya. Taib, maka yang paling bagus lagi salat sunnah. Kalau ibu pengen 4, kalau ibu-ibu biasanya jarang salat Jumat. Biasanya kalau di Mekah Madinah baru salat Jumat. Malah saya sarankan ibu di Mekah Madinah juga jangan salat Jumat. Kenapa? Ramein aja. Ya, kenapa? Karena salat yang akhirnya laki-laki kan yang wajib. Jadi kurang tempatnya. Orang saya pernah sholat di belakang ibu-ibu, ya, yang waktu itu pala saya itu lagi habis dicukur kan tuh, habis tawaf, otomatis rambut baru numbuh tuh Bu, ya, itu sampai bajunya dia kena pala saya itu. Jadi itu mimpi buruk sekali itu, ya. Jadi kalau banyak ibu-ibu ketika di Mekah Madinah pada sholat Jumat, kalau mau ambil yang ada di hotel. Kalau di Mekah ya, kalau di Mekah. Tapi kalau di bawah biarkan laki-laki. Tahu nggak? Di Masjid Nabawi itu ada tempat wudhu di luar kan? Di luar, bukan di basement, di luar. Itu kan tempat wudhu kan kanan kiri. Itu kan ada space di atasnya. Ada kayak ruangan gitu Pak, ya. Ini kan tempat wudhu kanan kiri. Nah ini ada tempat ini kan buat naruh tas itu sampai dipakai sholat Jumat. Itu sampai dipakai sholat Jumat di atas itu. Kalau jatuh dia, ya itu rame orang sholat itu tuh, ya sejajar begitu. Sampai saya pernah sholat Jumat di mana? Di eskalator. Bayangin, saya wudhu kagak bisa keluar. Komat. Apa eskalator ternyata dimatiin. Bingung kan, sholat di mana? Udah di eskalator. Ya orang kan kalau habis sholat biasa kan tandanya begini kan. Ini tandanya begini gitu. Ya, tentu nggak ada tulisannya otis gitu ya. Ya, itu kan merek ya. Jadi kalau bisa jangan, karena sekarang kan banyak yang umroh ya. Bahkan nanti umroh bisa umroh mandiri, nggak usah pakai travel. Kalau yang udah biasa ya, udah biasa tinggal apply sendiri jalan ya. Yang perempuan tentu dengan mahramnya. Sekarang dibuat begitu. Bahkan ibu bisa berapa? 90 hari. Ya, asal jangan jadi TKW di sana gitu loh. Ya. Dan dulu kalau ibu umroh bisa Mekah Madinah saja kan, sama Jeddah. Sekarang seluruh yang ada di Saudi ibu bisa kunjungi. Sekarang dibuat sebebas mungkin bisa berkunjung. Ya, jadi udah kayak ke Australia aja benar-benar ya. Ya, udah gampang, nggak perlu susah-susah. Apalagi yang udah biasa umroh. Nanti saya dapat beritanya kemarin. Oh ternyata Malaysia udah mulai kalau mau pergi tinggal aplikasi, semua kan by aplikasi. Tinggal ngetek visa sendiri dan pasti lebih murah. Dan boleh lebih lama. Berapa tadi? 90 hari katanya. Masya Allah ya. Yang nggak ada kerjaan ya, nggak ada punya yang memang udah nganggur, bagus sana kan? Ya. Apalagi di Madinah ya, sampai meninggal di Madinah. Masya Allah. Jadi lama-lama bisa mudah insya Allah. Baik, lanjut. Lanjut, adapun. Udah, lanjut. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan salat Jumat, hendaklah dia mengerjakan salat 4 rakaat setelah. Jadi boleh 2, boleh 4. Dan kalau 2 bagus di rumah.
Tapi kalau 4 ada yang bilang bagus 2 di masjid, 2 di rumah. Ya, 2 di masjid, 2 di rumah. Ya, bapak-bapak jalan sholat ba'diyah Jumat 4 ya, biasanya 4. Masya Allah. Ya, 2 salam. Ya, 2 salam, 2 lagi. Ya, jadi boleh di masjid 2, di rumah 2 dibagi itu. Atau semampunya. Lanjut. Dalam lafaz ketiga disebutkan, barang siapa di antara kalian yang telah mengerjakan sholat Jumat, maka hendaklah dia mengerjakan sholat 4 rakaat setelahnya. Lanjut. Suhail, salah seorang perawi hadis ini mengatakan, jika Anda dibuat tergesa-gesa oleh sesuatu, kerjakan 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat jika kamu sudah pulang di rumah. Taib 2 di masjid, 2 di rumah. Lanjut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jika dia telah mengerjakan salat Jumat, dia pun kembali dan dia mengerjakan 2 rakaat di rumahnya. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengerjakan hal tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang sholat sunnah rawatib setelah sholat Jumat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sholat sunnah ini dikerjakan 4 rakaat. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada juga yang berpendapat lain, yakni 2 rakaat yang dikerjakan di rumah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang apa yang pernah dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dia pernah mengerjakan syekh. Dia pernah mendengar. Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu. Sasa nanti bisa ke ini enggak? Ini ibu apa putih ini? Dia hanya perlu mengerjakan 2 Usah. Jadi ada yang berpendapat 4 tuh di masjid kalau mau sholat 4. 2 salam. Tapi 2 di mana tadi? Kalau mau kita, tapi di rumah kita ini aja kalau matahari semuanya berkaitan tentang perbedaan pendapat saja. Mana yang lebih utama? Apakah 4 atau 2? Ya, tapi jadi habis walaupun aja saya yang berpendapat 4, 2, 4 di mana tadi? Itu kita tetap tadi Atau 2 di masjid, 2 di mana tadi? Ini masalahnya bapak-bapak mau enggak gitu aja, ya. Dah, Taib, kita lihat ke belakang. Jadi intinya perbedaannya hanya itu aja, ya. Kemudian nomor 3, lanjut waktu salat sunnah rawatib belakangnya. Jadi saya lengkap ya Bu, karena perbedaannya cuma gitu doang. Yang penting boleh 2, boleh 4. Kalau 4 boleh di masjid 4-4-nya, atau 2 di masjid 2 di rumah, itu aja ya. Tapi kalau ba'diyahnya 2 ya boleh di masjid, tapi lebih afdal di mana? Di rumah, karena sholat di rumah tentunya keberkahan buat rumahnya. Itu aja, makanya saya lanjut aja. Karena dibahas panjang-panjang pun ibu-ibu tetap nggak ngerti ya. Tetap intinya itu doang ya. Intinya itu aja ya. Makanya ibu-ibu tuh senang kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya itu aja ya. Lanjut. Sekarang nomor 3. Waktu sholat sunnah rawatib yang dikerjakan bersamaan dengan sholat fardu. Setiap sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib waktunya adalah sejak masuknya waktu sholat wajib sampai iqamah dikumandangkan. Setiap sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat wajib waktunya adalah setelah selesai sholat wajib sampai keluarnya waktu sholat itu. Taib. Jadi ada yang berpendapat kalau waktu sholat qobliyah itu adalah sampai qomat, ya kalau yang di masjid, ya kalau yang berjamaah. Tapi kalau yang tidak berjamaah karena ada uzur atau terlambat, atau ibu-ibu yang memang sholatnya di rumah, dia bebas sholat qobliyah mah, yang penting belum apa tadi? Sebelum sholat qobliyah itu yang penting sebelum sholat zuhur, ya sebelum zuhur berarti. Ya misalnya ibu sholat zuhur jam 1, masih boleh? Ya boleh lah. Ya karena yang disebut qobliyah itu kan sebelum ibu melaksanakan sholat wajib. Ya ba'diyah sampai masuk waktu sholat berikutnya. Ya misalnya zuhur, ya berarti ibu boleh-boleh saja 5 menit sebelum asar sholat apa? Ba'diyah, ya.
Dan ba'diyah itu apakah harus langsung Pak Ustadz habis sholat zuhur langsung ba'diyah? Yang bagus ya bagus begitu. Tapi kalau ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak kan harus ada spare ke rumah, betul? Berarti nggak apa-apa, tidak apa tadi, tidak mualat, tidak langsung berurutan. Misalnya saya sholat zuhur di masjid di masjid, terus saya pulang ke rumah ba'diyahnya kan, berarti ada waktu dong. Saya punya waktu harus ada spare waktu, maka setengah jam 15 menit nggak masalah. Ya, yang penting ba'diyah ini dilakukan sebelum datang sholat asar. Ya, kalau maghrib sebelum datang sholat isya, seperti itu. Jadi waktunya luang. Taib keempat, mengqadha sholat sunnah rawatib. Lanjut. Telah ditetapkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika belum mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, beliau mengerjakan setelahnya. Nah, ini Nabi pernah belum sholat apa tadi? 4 rakaat. Karena 4 rakaat sebelum zuhur ini kan berat bagi bapak-bapak. Ya, bapak-bapak yang kerja. Ya, yang kerja dia harus biasanya tentunya lebih cepat. Apa sih? Lebih cepat waktunya yang di kantor-kantor. Maka biasanya paling cuma 2. Maka sisanya boleh kapan tadi? Setelah sholat zuhur. Ya, sholat qobliyahnya. Cuma Syekh Utsaimin lebih menegaskan siapa yang bagusan mana Bu? Coba. Bagusan qobliyah dulu diqadha apa ba'diyahnya langsung? Kan ibu belum sholat qobliyah zuhur. Lalu kan sholat zuhur. Nah, habis sholat zuhur kan pengen sholat qobliyah. Bagusnya qobliyah dulu apa ba'diyah? Qobliyah dulu apa ba'diyah? Bagi orang yang berpendapat sholat itu bagus berurutan, ya qobliyah dulu. Tapi bagi orang yang berpendapat milih yang lebih tepat waktunya, ya seperti Syekh Utsaimin itu ba'diyah dulu. Ba'diyah dulu baru qobliyah. Ya, jadi kalau ba'diyah lebih ini Bu, ba'diyah dulu. Kenapa? Karena kan yang memang bagus habis sholat zuhur adalah ba'diyah. Nah, karena yang qadha tadi belum, baru setelah sholat apa tadi? Sholat setelah qabliyah baru setelah ba'diyah baru qabliyah. Tapi bagi yang berpendapat qabliyah dulu baru ba'diyah dengan alasan sholat itu berurutan, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Nabi pernah sholat duhur, asar, maghrib di waktu maghrib. Saya ulangi, Nabi dulu pernah sholat apa tadi? Zuhur, asar, maghrib di waktu apa? Maghrib, karena sibuk peperangan. Pada waktu itu saking sibuknya peperangan. Cuma kembali lagi ada oknum, ya ada oknum yang pakai hadis ini buat dia. Oh dia sholatnya duhur enggak, asar enggak, lalu? Nah ini kan sesat jadinya gitu loh. Ya, jadi Nabi SAW ya pastikan ada orang ngambil celah-celah begitu Ibu. Kalau dia hanya memahami hadis secara belajar sendiri, maka kita harus ada guru yang menjelaskannya. Jadi Nabi SAW pernah zuhur, asar, maghrib, kemudian dikerjakan semuanya di waktu maghrib. Nah ini bagi orang yang berpendapat qobliyah dulu pakai dalil itu sah saja. Ya, tapi kalau Syekh Utsaimin milihnya apa tadi? Ba'diyah dulu, baru qabliyah. Jadi sholat yang pernah yang dibolehkan diqadha oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 qabliyah subuh, 2 qabliyah apa? Zuhur. Oke, lanjut. 4. Mengqadha salat sunnah rawatib. Telah ditetapkan. Demikian itulah dan hanya Allah yang Maha mengetahui pentingnya salat sunnah rawatib ini. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Syaib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan salat 4 rakaat setelah matahari zawal tergelincir sebelum salat zuhur. Beliau bersabda, saat itu merupakan waktu dibukakannya pintu-pintu langit dan aku ingin agar amal solehku naik ke atas pada saat itu. Nah ini tentang qobliyah apa tadi? Zuhur, ya, tentang qobliyah zuhur itu merupakan waktu dibukanya
pintu-pintu langit dan aku ingin agar amal solehku naik ke atas pada saat itu. Masya Allah. Ya tadi kalau ibu males, ingat ini. Kalau ibu males qobliyah zuhur 4, ya ingat ini aja. Pintu langit sedang terbuka. Jadi ada, kan kita mah butuh motivator. Ya, makanya orang man takhayyalas shawab faqad khaffa 'alil amal. Orang kalau bayangin pahala maka akan mudah beramal itu. Betul nggak? Kan pasti ibu-ibu nggak ada yang berani ninggalin qobliyah subuh. Ya, walaupun hukumnya sunnah karena pahalanya. Makanya qobliyah yang paling berat itu bukan qobliyah subuh sebenarnya. Qobliyah apa? Zuhur. Qobliyah zuhur. Kenapa? Karena waktunya lagi siang, mepet, sibuk, maka ibu bisa bayangin, ya dibukain pintu langit. Lanjut, aku pernah bertanya kepada Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz radhiyallahu anhu rahimahullah, apakah salat sunnah rawatib ini sebelum salat zuhur atau yang lainnya? Beliau pun menjelaskan bahwa salat sunnah itu adalah sebelum salat zuhur. Jadi gini Bu, ya agak susah sedikit nih, nggak apa-apa ya. Perhatikan, fokus. Kan tadi ada hadis, lihat di halaman 404. Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum matahari tergelincir, sebelum sholat zuhur. Ya. Jadi dengerin, ada ulama berpendapat ini sebelum sholat zuhur dimulai, bukan qobliyah, paham? Ya, bukan qobliyah. Ya, jadi kalau mau qobliyah berarti berapa jadinya? 8. Wah, lebih susah lagi ya. Jadi ya 4 aja mikir gitu loh. Jadi jangan heran kalau ada yang berpendapat hadis ini sebelum dilakukan sholat apa tadi? Zuhur. Coba hadisnya, lihat halaman 404. Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat zuhur. Ada yang berpendapat ini qobliyah zuhur 4 rakaat. Ada yang berpendapat ini bukan qobliyah zuhur 4 rakaat. Paham? Ya. Jadi ada yang berpendapat ini bukan qobliyah zuhur. Ini sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Dan ngerti Bu? Oke. Tapi pendapat yang lain bukan. Ini tuh qobliyah zuhur. Pasti ibu-ibu milihnya qobliyah zuhur Pak Ustadz gitu ya. Ya, karena ibu males kan itu ya. Jadi ada yang berpendapat kan di sini sebelum zuhur. Maka saya lupa, setahu saya Ibnu Qayyim termasuk berpendapat 4 rakaat ini bukan qobliyah. Ya. Jadi kalau ibu nemuin ada orang belum duhur dia sholat berapa tadi? 4 rakaat. Bisa jadi dia berpendapat ini. Ya, yang pintar dikit ya Bu. Agak pintar ya. Bu. Ya. Tambah puyeng saya besoknya. Ya udah, saya qobliyah aja duhur. Ya 2. Ya udah bagus kalau ibu memang nggak bisa gitu ya. Ustaz, apa namanya? Ya, jadi sebelum zuhur Ustaz. Iya. Nah, dia dari tadi gua ngomong itu tadi. Ini pendapat ini gitu lah. Ya, kan jadi sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur ya. Nah, ini pendapatnya ya. Jadi saya ulangi Ibu. Kan ibu-ibu bilang kan ada waktu zawal. Setelah matahari tergelincir sebelum zuhur. Itu spare-nya memang susah. Paham nggak? Yang penting ibu tahu. Ngerti? Ada yang berpendapat yang namanya kan Bu maaf. Zuhur itu ada waktu yang bisa digeser. Coba saya tanya. Zuhur boleh digeser? Boleh kalau panas sekali. Ya, panas ini cuaca ya, bukan panas hati. Jadi kalau panas lagi terik, maka dibolehkan zuhur diapain tadi? Digeser. Ya, makanya ini nggak umum di kita, tapi minimal ibu tahu. Siapa kali ibu ke Zimbabwe gitu ya, atau siapa tahu ibu ketemu ada orang yang memang melaksanakan ini.
Jadi saya ulangi, saya sendiri berpendapat ini qobliyah dulu. Ya, tapi jangan heran karena saya dulu pernah nyuruh ada orang yang lagi S3 di Mesir, tolong dong lu cari di pembahasan kayak gini komplit. Maka dia kesimpulannya dua. Hadis ini nih ya, yang tadi dibaca Marina kan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan dari salat 4 rakaat setelah matahari zawal sebelum salat zuhur. Tapi ingat, ini udah masuk zuhur, tapi bukan qobliyah, paham Bu? Jadi sudah bukan waktu terlarang karena sudah zawalnya selesai. Berarti kalau ibu mau ngamalin hadis ini, berarti bagaimana? Salat sunnah mutlak dulu 4 rakaat, baru qobliyah zuhur 4 rakaat. Ngerti? Oke, kalau kali ya ada ibu-ibu yang nganggur gitu ya, yang memang apa sih punya semangat tinggi, sekali-kali ngamalin hadis ini boleh-boleh saja. Paham ya? Ingat ya, ini bukan waktu zawal. Waktu zawal nggak boleh sholat tuh. Tapi ini sudah masuk zuhur. Tapi sebelum dia qobliyah zuhur, dia ngerjain dulu 4 rakaat. Kenapa? Lihat. Saat itu merupakan waktu dibukakannya pintu-pintu langit, dan aku ingin agar amal solehku naik ke atas pada saat itu. Paham Bu? Oke, jadi kembali lagi, saya punya pengalaman. Terus terang, berapa tahun yang lalu saya juga kaget di sini. Ini qobliyah zuhur apa beda? Maka saya suruh teman saya di Mesir yang ambil S3 ya untuk neliti ini. Maka kesimpulan dia dua. Ini qobliyah zuhur yang pertama. Dua, ini bukan qobliyah zuhur. Berarti kalau bukan qobliyah zuhur, ini sholat sunnah mutlak. Tapi dikerjakan kapan tadi? Waktu zuhur udah masuk ya. Tapi sebelum sholat zuhur. Jadi kalau mau digabungin 4 sholat ini, 4 lagi qobliyah zuhur. Ya, kayaknya belum ada yang pernah kan? Saya juga belum gitu loh. Ya. Apalagi bapak-bapak. Ya, dua aja udah bagus tadi gitu lah. Berarti kalau yang total 4 tambah duhur 4 berarti berapa? 12 tambah badiah duhur 4 tuh. Masya Allah. Laki-laki makanya jarang. Tapi kalau ibu-ibu bisa. Ya, karena ibu-ibu tuh kadang-kadang yang kagak sunnah aja dikerjain gitu loh. Ya. Saking semangatnya, makanya semangat ibu harus diarahkan. Ngerti ya? Ngerti ya? Sekali lagi sebelum masuk yang lain. Ini bukan waktu zawal. Ini sudah selesai zawal. Tapi sebelum qobliyah zuhur 4 rakaat. 2 salam. Baru qobliyah zuhurnya 4 lagi. Baru sholat zuhur, baru ba'diyahnya 4. Baik. Ingat apa tadi sabdanya? Tuftahu fiha abwabus sama. Kenapa? Karena dibukakannya pintu-pintu langit ya, dan Nabi senang kalau amalnya naik pada saat itu. Tapi ulangi lagi, aku pernah bertanya, lanjut ya. Aku pernah bertanya kepada Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdul bin Bas rahimahullah, apakah sholat sunnah rawatib ini sebelum sholat zuhur atau yang lainnya? Beliau pun menjelaskan bahwa sunnah itu adalah sebelum zuhur. Ditegaskan bahwa Qais bin Amr radhiyallahu anhu pernah mengqada sholat sunnah rawatib sebelum sholat subuh setelah sholat subuh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya. Ditegaskan pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang belum mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit. Ditegaskan pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Beliau mengkodok keduanya setelah matahari terbit. Baik, lanjut ditegaskan pula. Ditegaskan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkodok sunnah rawatib sebelum sholat subuh bersamaan dengan sholat wajib pada saat beliau tertidur sehingga terlambat mengerjakan sholat subuh dalam satu perjalanan. Yang demikian itu menunjukkan disunahkannya mengkodok sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur, juga mengkodok sholat sunnah sebelum subuh
setelah sholat subuh atau setelah matahari naik. Bahwasanya sholat sunnah rawatib itu mengkodok berbarengan dengan sholat wajib yang tertinggal. Baik, pertanyaannya sekarang, itu kan qobliyah duhur. Lagi tadi. Ba'diyah duhur. Satu lagi, gimana kalau ibu belum ba'diyah maghrib? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah subuh. Sekarang ibu nggak ba'diyah maghrib, lupa kan ada kentut. Ya, akhirnya kan kepikiran kalau orang udah biasa ibadah, lalu ditinggalin kan, aduh nggak enak. Maka apakah boleh ba'diyah apa tadi? Maghribnya setelah isya? Lanjut. Saya pernah bertanya langsung kepada Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, apakah sunnah rawatib itu perlu dikodok? Beliau menjelaskan bahwa salat sunnah rawatib itu tidak perlu dikodok kecuali yang tertinggal berbarengan dengan salat wajib. Adapun kodok yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sunnah zuhur yang dikerjakan setelah asar, yang demikian itu khusus untuk beliau. Baik. Jadi bagaimana kalau ba'diyah apa tadi? Zuhur. Ba'diyah zuhur kan habis asar. Maka ada 3 pendapat. Pertama, boleh buat umatnya. Kedua, itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, boleh buat umatnya, tapi tidak menjadi kebiasaan. Ya, dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, beliau lebih menegaskan bolehnya sholat ba'diyah zuhur habis asar. Tapi catatannya tidak jadi kebiasaan. Tapi kalau menurut Syekh bin Baz itu khusus buat Nabi saja. Ya, lanjut. Dapat tidak katakan? Dapat saya katakan, kecuali yang ditetapkan oleh sunnah tentang kodok sholat sunnah rawatib sebelum zuhur setelah sholat zuhur. Kodok sholat sunnah rawatib sebelum subuh setelah sholat subuh atau setelah matahari terbit atau naik. Dan kodok sholat witir pada siang hari itu, pada siang hari bagi orang yang lupa atau tertidur. Itulah yang difatwakan oleh Ibnu Baz rahimahullah sampai dia wafat. Baik. Pertanyaannya sekarang tadi belum dijawab. Saya belum ba'diyah maghrib, Pak Ustaz. Pak Ustaz kan tahu saya nggak pernah bisa ninggalin sholat ba'diyah maghrib. Kan Ustaz tahu saya solehah gitu ya. Ya, wah, luar biasa ibu-ibu kan orangnya nggak mau ketinggalan. Seri aja nggak mau, apalagi tinggalan, apalagi kalah kan gitu loh ya. Nah maka apakah boleh orang belum ba'diyah? Kan yang penting itu bukan qobliyah maghrib kan. Tapi yang penting itu minumnya tangan kanan ya Bu. Ya, ya. Terus nggak lebih kan yang penting itu ba'diyah isya, bukan qobliyah isya. Ketika ibu nggak ba'diyah maghrib karena mungkin uzur atau apa kelupaan, maka boleh nggak ibu bayar ba'diyah maghribnya habis isya? Kan cuman kalau tadi kan ibu bilang 3 sholat. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah subuh. Kalau Syekh bin Baz enggak, cuman 2, qobliyah zuhur sama qobliyah subuh. Kalau ba'diyah zuhur yang dikerjakan habis apa tadi? Asar, itu khusus buat siapa tadi? Nabi. Ya. Nah sekarang apakah boleh kita sholat qobliyah ba'diyah maghrib habis isya atau sebelum sholat isya? Ibnu Taimiyah berdasarkan ini mengkiaskan boleh. Kenapa boleh? Kan kalau qobliyah duhur boleh diqadha, qobliyah subuh boleh diqadha. Berarti sholat sunnah yang lain boleh diqadha. Itu pendapat beliau. Maka ada satu buku yang ditulis oleh seorang syekh tentang qadha sunnah rawatib. Maka termasuk beliau membolehkan. Kalau saya mencukupkan ini aja. Apa yang dilakukan sama Nabi dibolehkan ya sudah itu saja. Maka cukup qobliyah tadi zuhur, maka dibayarnya habis zuhur, ba'diyah zuhur dibayarnya habis asar, kemudian qobliyah subuh boleh setelah subuh langsung atau setelah terbit matahari. Karena yang lainnya Nabi nggak ada kasusnya soal yang lainnya. Kita cukup sampai kasus itu saja. Contoh,
Pak, Jumat boleh nggak musafir? Pak Isan lagi safar. Kan safar tuh, tapi masalahnya safar kan sunnah safar tuh hari Kamis. Kalau ibu mau safar bagus hari Kamis. Berarti kan kalau keluar negeri lewatin Jumat. Nah sekarang Pak Isan mampir sholat Jumat. Karena Pak Isan lagi musafir, maka Pak Isan sholat asar. Habis Jumat. Nah itu nggak pernah terjadi zaman Nabi. Jadi zaman Nabi itu nggak pernah ada Nabi sholat apa tadi? Jumat, setelah Jumat 2 rakaat langsung asar. Makanya Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin melarang orang habis Jumatan langsung sholat asar. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah melakukannya. Tapi ulama yang lain, ini fikih ya, ulama yang lain seperti Imam Nawawi, ya, seperti termasuk Ustadz Abdul Hakim bin Amir Haddad, beliau membolehkan karena Jumat pengganti zuhur, gitu loh, ya. Jadi kalau ada yang kekeh enggak, ya enggak apa-apa. Kenapa? Saya enggak badiah maghrib tadi, saya enggak kodoah karena Nabi enggak pernah ada dalilnya, gitu loh. Tapi bagi yang mengkiaskan, oh kalau qobliyah subuh aja boleh, masa badiah maghrib tidak, maka pakainya ke situ, gitu loh. Kalau saya sih ya mencukupkan apa yang sudah terjadi pada zaman Nabi saja, gitu loh ya. Oh sudah, berarti Jumat 2, nanti pas sholat asar waktu 2, ya. Tapi kadang-kadang repot saya juga kalau lagi umroh. Kan umroh hari Jumat. Kan susah kalau ke Bir Ali orang akhirnya sholat, gitu loh. Karena biasanya kan jalan asarnya jam 4. Kita sampai Bir Ali jam 3, masih ada waktu 1 jam lagi nungguin apa tadi? Asar. Makanya biasanya kalau waktu-waktu umrah begitu ya saya ambil fatwa yang lebih ringan aja. Habis Jumat langsung sholat apa tadi? Asar 2 rakaat. Tapi ketika ada orang, enggak, saya nggak mau karena Nabi nggak pernah habis Jumat langsung 2. Karena masuk akal juga, Bu. Jumat kan zuhur, betul nggak? Kenapa nggak boleh? Kan Jumat itu zuhur. Berarti habis zuhur, habis Jumatan 2 langsung asar. Kenapa? Karena Jumat kan 2. Apa? Zuhur kan, Jumat kan pengganti zuhur. Tapi bagi yang enggak, saya karena nggak pernah terjadi zaman Nabi, ya udah Jumat 2, nanti pas asar 2. Cuman mungkin ada resikonya, harus ada capek dikit, gitu. Ya inilah fikih ya. Fikih suka ada perbedaan pendapat. Taib. Jadi kalau ada orang yang bolehin ba'diyah maghrib yang belum dikerjakan habis isya, ba'diyah atau yang ba'diyah isya dikerjakan habis apa tadi? Nah sekarang ada lagi kasus nih, Bu. Ibu belum qobliyah zuhur. Tadi kan bagusnya qobliyah zuhur kerjain kapan? Qobliyah zuhur bagusnya kalau diqodho kapan? Udah mulai pusing nih, udah mulai pusing ya. Habis zuhur kan? Sekarang boleh gak dikerjainnya habis maghrib? Ya boleh nggak? Kan gitu loh. Ya kan ini kan dengerin. Ibu-ibu kan, aduh saya belum ba'diyah zuhur, saya belum qobliyah zuhur, kan nggak enak. Lalu akhirnya ibu kerjain habis maghrib, ya boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Ya, kalau yang ngambil, oh berarti boleh dong diqodho, maka mereka mengerjakannya. Tapi kalau saya, ya sudah, kalau ibu lewat ba'diyah apa tadi zuhur, nggak ingat kecuali habis isya, ya sudah lepas saja. Tapi ibu udah dapat pahala karena punya keinginan, ya, udah punya keinginan. Jadi kalau ada yang membolehkan ya karena tadi, loh kan qobliyah aja boleh. Jadi contoh banyak, cuman kalau saya sebutin Nabi bikin pusing nanti, ya. Dan sekarang aja udah mulai itu. Ya. Nah, jadi kita ngambil yang simpel aja ya, yang simpel aja. Qobliyah zuhur dilakukan setelah
setelah sholat zuhur. Boleh qobliyah dulu baru ba'diyah, atau ba'diyah dulu baru qobliyah duhur. Kalau ba'diyah duhur boleh dilakukan habis asar bagi yang membolehkan, tapi ada yang bilang itu khusus buat Nabi saja. Nah, terus sebelum ibu-ibu nanya, ya, maka kalau ibu bisa sebelum, kan ibu belum ba'diyah duhur, maka boleh nggak sebelum sholat asar? Kalau tadi kan Nabi habis asar, ya tambah pusing lagi kan gitu lah, ya. Ya, jadi kalau memang ini kerjain aja habis asar, jangan beli sebelum apa tadi? Sebelum asar, karena Nabi ngerjainnya habis asar. Nah, terus sudah dua, satu lagi qobliyah subuh, boleh dilakukan habis sholat subuh langsung atau setelah matahari terbit. Nah, yang afdolnya, ini fikih mau cabang-cabang. Saya belum qobliyah subuh Pak Ustaz. Itu zikir dulu, ini sebelum ibu nanya gitu ya. Ya, itu zikir dulu. Zikir dulu, astagfirullah, 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 alhamdulillah, terus sampai zikir pagi gitu ya, 15 menit beres, baru qobliyah subuh. Boleh nggak Pak Ustaz? Gitu loh. Ya, boleh nggak? Jawab ya, ya boleh, ya boleh. Cuman kalau begitu mah mendingan nantinya habis apa? Habis terbit aja kalau begitu mah. Ya, jadi kalau mau jangan terlalu lama. Paham? Astagfirullah, 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 mantas salam, minta salam, tabarak ta'izal jalikram, baca ayat, kursi, terus dah. Nanti zikir paginya nanti, baru qobliyah. Ya, sebelum ibu-ibu nanya gitu loh. Ya. Coba pertanyaan. Udah apa? Sekarang nomor berapa sekarang? Nomor 5 Ustaz. Nomor 5. Coba pertanyaan dulu. Enggak bingung kan? Enggak, ya udah. Jadi yang ilmu baru tadi apa tadi? 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum qobliyah zuhur, ya itu yang tadi. Tapi kalau pendapat yang pertama, pendapat yang kedua itu qobliyah zuhur, ya. Saya sih senang itu qobliyah zuhur gitu loh, lebih mudah gitu loh ya, lebih mudah. Ya. Misalkan kita dalam safar hari Jumat, bukankah lebih baik kita tidak sholat Jumat, tapi menjamak qashar? Ulama yang lain berpendapat kalau ada sholat Jumat ikuti sholat Jumat. Kalau ada, ya, karena ninggalin sholat Jumat itu perkara yang berat bagi orang. Walaupun sebenarnya musafir boleh tidak tadi sholat Jumat. Tapi ulama yang lain kalau memang ada sholat Jumat dia boleh ikutin. Kalau enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Enggak sholat apa tadi? Jumat dengan alasan apa tadi? Safar. Jadi sholat Jumatnya diganti dengan zuhur dan asar. Tapi kalau misalnya ada, karena ada kan Bu, kita lewat daerah ternyata gampang gitu loh. Ya, maka ada ulama yang menyarankan dia apa tadi? Sholat Jumat dulu. Ya, tapi saya lebih condong kepada pendapat tidak sholat Jumat kalau safar. Tapi kalau ada ulama yang berpendapat, oh sholat Jumat saja, lalu kemudian nanti asarnya di waktu asar 2 rakaat. Jadi benar kata Mas Andi, memang ada riwayat saya baca dalam kitab Al-Wajiz, musafir boleh tidak sholat Jumat. Laki-laki yang boleh nggak sholat Jumat siapa? Anak kecil, orang sakit, perempuan, musafir, gitu. Ya, Mas Andi. Kalau kita termasuk musafir yang berpendapat bahwa musafir sebaiknya diambil. Kalau sholat Jumat lain lagi pendapatnya, ya. Nah. Jadi kalau bahkan, nah itu kalau itu panjang pendapatnya nanti deh, ya. Kayak Ustadz, rukhsah itu harus diambil atau tidak? Karena ada orang kan yang tetap dia sholat biasa. Kalau masalah fikih, ya kalau baca fikih yang 4 mazhab, ya sebenarnya kita akan makin menghargai orang. Oh ada orang di musafir, padahal dia musafir masih tetap qobliyah, masih tetap sholat zuhur 4 rakaat, masih dia, ya kita hormati karena itu adalah pilihan buat dia. Walaupun yang lebih bagus adalah dia ngambil apa tadi? Rukhsahnya, ya. Oh, nggak usah sholat biasa, tapi sholatnya cukup di qashar 2 saja. Nah untuk sholat Jumat gimana Pak Ustadz? Sholat Jumat itu saking pentingnya
sholat Jumat. Jadi ada ulama berpendapat kalau memang dia bisa, lebih baik dia sholat Jumat 2 rakaat. Tapi kalau dia nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak bisa ya. Itu aja ya. Kalau kita dapat keringanan untuk tidak melaksanakan sunat. Iya, kecuali kalau dia sunnah. Nah, tapi tetap dapat pahalanya. Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan. Orang itu kalau lagi sakit pahalanya dihitung lagi sehat, kalau lagi musafir pahalanya dihitung lagi muqim. Walaupun ibu nggak qobliyah ba'diyah, tetap dapat pahalanya karena sudah punya kebiasaan. Kecuali qobliyah tadi, subuh tetap dikerjakan walaupun lagi safar. Ibu-ibu ada yang mau nanya sebelum masuk nomor 5? Ada pertanyaan online boleh dibacakan, Ustaz? Yang hadir dulu aja ya. Hadir dulu. Yang gaib nanti. Ibu, Ada ibu-ibu? Ada? Bapak-bapak ada? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada utamaannya sholat intisar itu? Apa? Sholat menunggu khatib. Intizar itu tadi. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada keutamaan sholat menunggu khatib naik ke atas mimbar? Secara umum khairu a'malikum as-shalah. Sebaik amal adalah sholat. Jadi dia mendapatkan keutamaan apa? Melakukan sebaik-baik amal. Kemudian selanjutnya keutamaan yang lain apa Pak Ustadz? Ya kembali kepada hadis keutamaan sholat sunnah. Jadi keutamaan sholat sunnah itu kan ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Contoh yang bersifat khusus misalnya, ya qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu ala, diharamkan dari api neraka. Itu secara khusus untuk sholat-sholat tertentu. Tapi keutamaan secara umum sholat sunnah diantaranya apa? Bersama Nabi di syurga. Karena Nabi bilang, fa'ini ala nafsika bi kasratis sujud. Bantu aku mewujudkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Jadi Nabi bilang memperbanyak sujud. Bukan ngomongin qobliyah dan ba'diyah. Pokoknya kalau kamu rajin-rajin sholat sunnah, berarti kamu memperbanyak sujud. Maka dengan memperbanyak sujud bisa bersama Nabi. Kemudian hadis umum tentang sholat sunnah. Bukan qobliyah ba'diyah ya, kita ngomong ya. Sholat sunnah secara umum. Kalau secara khusus tadi udah. Secara umum, satu tadi apa? Sholat itu sebaik-baik amal. 2 bisa bersama Nabi di surga. Yang 3, maka dengan banyak sholat sunnah berarti dia memperbanyak sujud. Sedangkan memperbanyak sujud berarti banyak menghapuskan dosa. Nah, itu secara umumnya Pak. Ya Pak. Nah, kalau secara khususnya tidak ada. Ya, secara khususnya tidak ada keutamaannya menunggu khatib naik ke atas mimbar. Ya. Pada hari Jumat itu kan malaikat menuju pintu. Bisa masuk ke situ. Bisa masuk situ. Ya, kalau orang yang datang lebih awal. Jadi pengertian di pintu ini saya bingung. Ya kalau pintu itu kan berarti yang orang kalau masuk ke situ itu kan tercatat gitu kan. Iya. Maksudnya? Saya bingung juga pertanyaan. Ya, nah. Jadi kan pintu ditutup. Iya kan ada hadis. Iya. Atau ada malaikat yang Itu pintu. Jadi kan pintu kan berarti orang yang gabung pintu itu yang di emperan kan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya waktunya. Tempatnya kan disebutkan situ. Iya, tapi di ulama bukan bahas pintu. Maksudnya tempatnya. Maksudnya orang yang masuk datang ke sholat lebih awal. Kalau masuk lebih awal sebenarnya kita agak susah. Saya pernah. Iya, pintu di situ kan Bapak nggak bisa menentuin pintu masjid. Sekarang kalau yang pintunya misalnya masjidnya nggak cukup berarti nggak masuk gitu. Nah, maksudnya adalah waktu. Kan ada masjid, maksudnya adalah waktu, Pak. Bukan pintu. Maksudnya siapa yang datang lebih awal? Kan ada hadis yang lain gitu lah. Ya, yang datang lebih awal dapat apa? Onta, kan gitu. Maksudnya adalah
adalah waktunya. Jadi waktu yang terbaik orang datang tuh lebih awal. Dan mau tahu nggak waktu yang awal itu kapan? Saya pernah baca jam 9. Ya, 9. Berapa pagi? Ya, nah itu dapat apa tadi? Onta. Ya, kalau antum datang jam berapa? Jadi kita yang datang setengah 12 merasa yakin dapat onta padahal itu ya. Jadi ada teman saya di mana di Jember itu ngasih WA tentang waktu afdol datang hari Jumat. Itu ternyata waktunya menurut ulama ya. Nah, ini waktunya wudhu jam 9 nanti gitu loh. Jadi kembali lagi kepada maksud pintu di situ adalah waktu ya. Kalau misalnya pintu ya berarti kalau masjid yang nggak ada pintunya gimana? Malaikat nggak nutup atau kalau masjid yang memang meluas lebar walaupun nggak ada pintunya yang di jalan-jalan selama masih sebelum azan. Jadi bukan berarti sholatnya nggak sah ya, tapi itu keutamaan datang lebih tadi awal ya. Jadi terkait tadi dalam konteks yang misal kita nih emang di lingkungan kita tuh udah nggak mungkin kan, maksudnya wah ini kalau misalnya kita mau kejar kuliah pasti nggak akan kena nih gitu. Nah kita emang udah dari kalau memang pengen kejar subuh, ya udah kita dari awal pengen punya kuliah subuh. Setiap kalau misalnya lagi di lingkungan ini ya kita di kodok setelahnya gitu. Boleh. Apakah keutamaannya tetap sama? Ya? Tetap sama ya, insya Allah. Ya rahmat Allah sangat luas ya, bahkan di sini dimasuk sunnah ya. Membayar di qobliyah subuh habis subuh termasuk sunnah. Antum telat datangnya tadi dibahas di awal. Kalau misalnya kan ada kita lagi waktu qobliyah dapat di masjid, terus tiba-tiba si ininya udah iqomah. Nggak boleh diterusin kecuali udah rakaat kedua dipercepat. Nah dia tetap dapat pahala itu atau? Tetap dapat. Kalau misalnya dia satu rakaat baru Allah Akbar dibatalin ya, maka dia harus mengkodoknya. Ya, mengkodok setelah apa tadi? Setelah subuh atau setelah matahari terbit. Ya, karena belum dapat apa tadi? Belum dapat qobliyah, ya. Taib, Ibu apa ya? Ya di belakang Ibu silakan. Ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menentukan waktu? Kan tadi ada jalan bagus 4 rakaat yang membatasinya dengan surat rawatib yang 4 rakaat qobliyah zuhur. Yang penting sholat apa tadi? Yang 4 rakaat. Kalau Ibu berpendapat ngambil yang berarti 8 Ibu ya. Mati itu setelah azan. Setelah azan, setelah zawal pokoknya, ya. Ya. Akan ada waktunya di HP Ibu. Atau dengerin azan dulu di masjid. Dengerin azan dulu di masjid, baru salat 4 rakaat 2 salam, baru qobliyah 2 salam. Ya, saya ulangi ya. Bagi yang berpendapat itu di luar qobliyah. Tapi ya saya sendiri masih berpendapat itu qobliyah, paham Bu? Supaya nggak nyusahin juga gitu loh. Ya, tapi Ibu, saya berpendapatnya kayak ulama yang pendapat saya Ibnu Qayyim misalnya. Berarti itu adalah di luar qobliyah. Gimana cara menentukannya? Berarti harus setelah masuk zuhur. Berarti zuhur itu ditandai dengan apa? Azan berarti, ya. Sama-sama. Oke, nggak ada yang online silakan dibacakan. Ada berapa yang online? Ada emang? Nah, maksudnya ada yang hadir online? Ada pertanyaan Ustaz online. Ya, ada berapa orang? Ada berapa orang? 22 orang. Oke, baik. Pertanyaan pertama Ustaz, mengenai sholat sunnah 4 rakaat yang itu dilakukan 4 rakaat atau 2 rakaat? Rakaat. Ya, jadi salat nahar wal lail masna. Salat siang dan malam itu 2-2.
Lanjut, maksudnya qobliyah ba'diyah itu dua-dua. Lanjut. Ustaz, kalau sholat sunnah wajib dikerjakan sebelum maghrib, niatnya digabungkan dengan sholat sunnah wudhu, apa boleh dilakukan setelah maghrib lanjut ba'diyah maghrib? Sebenarnya salat sunnah wabin itu adalah itu salat sunnah duha ya. Saya ulangi ibu-ibu, yang namanya salat awwabin itu adalah salat duha. Salatul awwabin hina tarbidul fisal. Salat awwabin adalah ketika anak onta kepanasan. Apa arti awwabin? Awwabin adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi salat awwabin itu artinya orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan salat awwabin itu salat duha. Ya, cuma ada riwayat yang lemah. Kalau salat awwabin itu adalah salat antara maghrib ke isya. Jadi yang sahih bukan itu. Jadi kalau ibu pengen salat dari maghrib ke isya, salat sunnah mutlak saja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya itu. Jadi kalau salat awwabin, salat apa tadi? Duha. Kalau ibu pengen salat dari maghrib ke isya, salat sunnah saja. Salat sunnah mutlak maksudnya. Lanjut. Ustaz, apa benar salat mutlak ba'da salat isya mendapat pahala umroh dan memperbanyak salat sunnah dengan memperbanyak sujud, tapi saya nggak bisa sujud karena saya di kursi, apa saya bisa mendapat pahala seperti itu? Dapat, insya Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya, ibu jangan maksain sujud akhirnya jadi patah pahalanya. Ya, jadi kalau nggak bisa sujud dia sesuai dengan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil tiduran, ya. Terus apa tadi yang pertamanya tadi? Tadi yang pertamanya sholat mutlak dan sholat isya mendapat pahala umroh. Ya, ada riwayat seperti itu, ya. Ada sebenarnya riwayatnya itu 4 rakaat, ya. Jadi ada yang menyebutkan itu adalah 2 ba'diyah isya, 2 salat sunnah mutlak. Ada juga yang menyebutkan 2 ba'diyah isyanya tidak termasuk, baru salat sunnah mutlaknya 4 rakaat. Ini memang ada riwayatnya, cuma saya pribadi kalaupun mau mengerjakannya jarang-jarang mungkin ya, karena masih tetap ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Tapi kalau yang mau ngerjainnya berarti habis sholat apa tadi? Isya tambah lagi sholat sunnah apa tadi? Mutlak 2 rakaat. Baik. Ustaz, kebiasaan tidur setelah sholat subuh apa hukumnya? Intinya hukumnya nggak haram, dibolehkan tidur habis subuh kalau dia perlu. Seperti orang yang sakit, orang yang jaga malam, satpam, kan kasihan kalau dia nungguin subuh, ya. Akhirnya jadi dibolehkan kalau dia membutuhkan. Karena Umar bin Khattab pernah datang ke sebuah rumah sahabatnya yang masih tidur habis subuh, maksudnya tidur lagi habis subuh, maka dia membiarkan karena dia tahu dia butuh. Jadi tidur habis sholat subuh itu dibenci, ya, dibenci. Lanjut. Ustaz, tadi dikatakan ada satu waktu dibukanya pintu-pintu langit, yaitu kita disarankan untuk sholat sunnah 4 rakaat. Kalau saya hanya berdoa saya itu dikabulkan. Ya, nggak apa-apa, doa antara azan dan qomat kan. Ya, itu masuk antara azan dan qomat, bagus berdoa. Ya, jangankan berdoa, berzikir aja bagus. Ya, pokoknya di antara azan dan qomat yang bagus berdoa. Kalau ibu nggak bisa berdoa ya berzikir, karena zikir juga doa minimal. Ya, lanjut. Ustaz, jika saya tidak menjamak qasar ketika safar, termasuk sombong? Ya, ada riwayat itu boleh, pendapat ulama ya itu boleh, tapi pendapat ulama yang lain keras tidak boleh. Jadi pendapat yang membolehkan ada, karena itu pilihan. Tapi pendapat yang tegas nggak boleh, karena itu suatu kemudahan yang harus diambil. Karena apa? Ya, kalau ibu-ibu lihat, coba ibu lihat di halaman 69. Ada satu hadis di situ. Halaman 70. Coba lihat, baca. Sesungguhnya Nabi SAW
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah suka jika keringanan darinya dilakukan, bagaimana Dia tidak suka kemaksiatan kepadanya dilakukan. Tuh, jadi kalau orang ambil kemudahan, keringanan yang Allah kasih, Allah itu suka, sebagaimana Allah tidak suka terhadap kemaksiatannya. Jadi kayak maksiat kan Allah nggak suka tuh. Maka ibu ngambil keringanan, ya. Tapi di yang keringanan untuk apa tadi? Tidak qobliyah, ba'diyah, ya, kecuali qobliyah subuh. Maka seperti mana Allah suka orang yang tidak melakukan maksiat. Satu lagi hadisnya, sesungguhnya Allah menyukai jika rukhsah keringanannya diterima, sebagaimana Dia menyukai kewajiban-kewajiban yang dibebankannya dikerjakan. tuh. Bahkan hadis yang kedua ini, orang mengambil keringanan itu Allah suka itu seperti disukainya melaksanakan kewajiban. Ya, nah ini bagus kalau ibu yang punya buku di halaman berapa tadi? 70, ya. Nah, lain lagi tadi bicara masalah tadi sholat apa tadi? Jumat, ya. Kalau yang memang ada mudah silakan. Kalau yang enggak apa-apa. Lanjut. Kalau lagi safar, ya. Habis? Ustaz, apa kalau salat syuruk itu juga salat awabin ya Ustaz? Iya, salat awabin juga, duha juga itu. Ya, duha itu kan awabin. Lanjut. Ustaz, di aplikasi apa doanya? Doa-doa tidur itu dibaca semuanya? Iya, baca semuanya, malas amat. Ya, baca semuanya ya. Antuk. Kalau nggak bisa mampunya intinya. Kalau bisa dikerjakan semampunya. Kalau bisa sedikitnya, ya. Tapi kalau saya senang baca semuanya. Lanjut kan, kalau semuanya berarti banyak pahalanya, banyak syukurnya, gitu ya. Lanjut, habis. Ada pertanyaan? Nah, jadi paksa kalau nggak ada. Tanya, Assalamualaikum Ustaz. Jika masuk salat zuhur, apakah boleh qobliyah ba'diyah dilakukan setelahnya? Boleh dong, ya, boleh, nggak apa-apa. Tadi kan, ya, boleh qobliyah dulu baru ba'diyah atau ba'diyah dulu baru qobliyah. Udah, emang jadi pancing-pancing gak beres-beres nih. Satu lagi. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kalau safar tidak sampai 80 km, sholatnya dijamak atau diqashar? Ya bisa, kalau sebagaimana urufnya. Jadi 80 itu bagi yang bingung, paham nggak? Aduh, ini safar nggak ya? Kalau ibu bingung itu safar apa kagak, ya ambil 80 km, ya pendapat ulama itu ya. Tapi kalau saya mau ke Bogor, safar, apalagi saya dari Bintaro, ya, ya, safar. Karena dalil safar itu ada sampai bukan 80 kilo malah hanya pendapat ulama. Tapi dalil safar itu sampai ada yang cuma 18 kilometer, ya. Jadi, awas jangan ngomong dulu, ntar salah tangkap ya. Ya, ibu ke Pondok Indah, safar akhirnya, ya. Jadi sebenarnya safar itu batasannya adalah uruf. Uruf itu adalah kebiasaan sebuah daerah. Ibu tahu Bir Ali, dari Bir Ali ke Madinah berapa menit? 10 menit nyampe, tapi orang sudah sholat 2 rakaat di situ. Jadi kebiasaan Madinah kalau ke situ tuh berarti safar. Nah kalau orang Indonesia kan susah. Kalau ke Bogor ya safar, ke Sentul. Ya, kalau ke Sentul kan, apalagi ke After Cliff itu, ya, ya susah. Safar apa kagak ya gitu loh. Ya, bingung. Maka kalau bingung, ambil berapa tadi? 80, itu belum 80 itu mah ya. Jadi kalau yang 80 itu kalau kebingungan, karena di kita nggak ada apa tadi? Uruf tadi, ya. Kalau ke Bandung pasti teriak semua safar gitu loh. Ya, makanya ada ibu-ibu yang mau jalan-jalan nggak bawa mahram, lihat itu, ya Sentul karena masih masih belum safar katanya, ya segitu hati-hatinya, ya ibu-ibu yang ngaji ya. Kalau yang nggak ngaji mah nggak perlu, ya bebas dia mah ya, nggak perlu mahram, nggak ada mau berhari-hari, lakinya ditinggali, nggak ngerti soalnya dia, ya. Nah, kalau yang udah ngaji nggak begitu, insya Allah. Baik, ya.
Baik, ibu-ibu sekalian menekan Allah, mudah-mudahan saya ada akad nikah, bukan saya ya, maksudnya, jangan sampai salah. Ibu-ibu suka salah apa ya? Salah tangkap gitu loh ya. Saya bajunya putih lagi gitu ya. Jadi ada ceramah nikah. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, tambah ilmunya, tambah istiqomah. Mudah-mudahan dimudahkan meraih pahala dari sholat sunnah insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup kok. Tapi buru-buru. Ulama yang bilang punya 16 dalam diharapkan Kalau pas kita udah nyampe rumah masih di rumah apa? sampai rumah. Misalnya kita dari perjalanan terus belum sempat bisa belum sempat maghrib bisa keretanya gitu. Nah kita baru mendapatkan sampai di boleh. Karena kan ya berjalan kita pulang. Lihat aja. Enggak tahu dia berangkat lagi record